Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mursito dari Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan kurikulum dan pendidikan kurikulum. Baik, sebelum menginjak ke materinya, mari kita bahas sejarah tentang kurikulum itu sendiri. Pada awal mulanya, istilah kurikulum dalam dunia olahraga, khususnya di atletik pada zaman Yunani kuno, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu karier atau kurir dalam bahasa Indonesia, yang berarti seseorang yang bertugas menyampaikan sesuatu kepada orang lain di tempat lain. Kurere berarti berlari. Kamus Webster tahun 1856 mengartikan race course, a place for running, a career. Kurikulum diartikan suatu jarak yang ditempuh oleh pelari, tapi juga suatu career, kereta pacu pada zaman dulu, suatu alat yang membawa seseorang dari tempat start ke tempat finish. Secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut beberapa pakar menjelaskan pengertian tentang kurikulum. Menurut Profesor Dr. S. Nasution MA, menjelaskan kurikulum sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses kegiatan belajar mengajar di bawah naungan bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Menurut Dr. Andes C.C. Wijaya dan kawan-kawan mengartikan kurikulum dalam arti yang luas, yakni meliputi keseluruhan program dan kehidupan di dalam sekolah. Kemudian menurut Karl G.F. pada tahun 1968 mengartikan kurikulum ialah suatu atau sebuah pembelajaran yang dirancang dan juga dilaksanakan dengan individu serta juga berkelompok, baik itu di luar ataupun di dalam sekolah. Kemudian dari ahli bernama Negley dan Evans 1967 mengartikan kurikulum ialah sebuah pengalaman yang telah dibangun atau dirancang oleh pihak sekolah untuk dapat menolong para siswa di dalam mencapai hasil belajar kepada kemampuan siswa yang paling baik. Kemudian menurut Godfrey St. Carter 1973, pengertian kurikulum ialah kelompok pengajaran yang sistemik atau juga urutan subjek yang dipersyaratkan untuk dapat lulus atau juga sertifikasi dalam pelajaran mayor. Kemudian menurut George Beecham 1976, pengertian kurikulum ialah suatu dokumen tertulis yang di dalamnya terkandung isi atau mata pelajaran yang akan diajar kepada peserta didik atau murid dengan melalui berbagai mata pelajaran, pilihan atau juga disiplin ilmu, rumusan masalah,
yang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menurut Grayson 1978, pengertian kurikulum ialah suatu perencanaan untuk mendapatkan suatu pengeluaran outcomes yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Ahli yang lain Murray Breen mengatakan pengertian kurikulum ialah sebuah ruang pembelajaran yang sudah terencana diberikan secara langsung kepada siswa oleh sebuah lembaga pendidikan dan juga pengalaman yang dapat dinikmati oleh semua siswa pada saat kurikulum tersebut diterapkan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan pengertian kurikulum ialah suatu perangkat rencana dan juga pengaturan lembaga, pengaturan tentang tujuan, isi dan juga bahan pengajaran, dan cara yang digunakan ialah sebagai suatu pedoman di dalam suatu penyelenggaraan kegiatan dalam pembelajaran untuk dapat mencapai suatu tujuan pendidikan nasional. Kemudian menurut Dr. Nana Sujana pada tahun 2005, kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Kurikulum juga sebagai niat dan rencana, sedangkan pelaksanaannya adalah proses belajar mengajar. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Sistem kurikulum terbentuk oleh 4 komponen, yaitu komponen tujuan, kemudian komponen isi, komponen metode atau strategi pencapaian dan tujuan, kemudian komponen evaluasi. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Manakala salah satu komponen yang berbentuk sistem kurikulum terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum secara keseluruhan juga akan terganggu. Di dalam kurikulum terdapat prinsip dasar penyusunan kurikulum. Ada 5 tahapan atau 5 prinsip di dalam kurikulum, yaitu 1. Prinsip relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, kemudian yang ketiga prinsip kontinuitas, yang keempat prinsip efisiensi, kemudian yang terakhir prinsip efektivitas. Mari kita urai satu-satu penjelasan terkait dengan prinsip dasar penyusunan kurikulum, yaitu yang pertama prinsip relevansi. Yang pertama prinsip relevansi, kurikulum yang merupakan relnya pendidikan untuk membawa siswa agar dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, serta membekali siswa baik dalam bidang pengetahuan, sikap maupun keterampilan sesuai dengan tuntunan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, relevansi internal. Relevansi internal adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, yaitu keserasian yang dicapai isi materi atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa,
strategi atau metode apa yang digunakan, serta alat penilaian untuk mencapai tujuan. Relevansi ini menunjukkan keutuhan suatu kurikulum. Relevansi eksternal. Relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan, tuntutan masyarakat. Macam relevansi eksternal yaitu ada 3. Relevansi dengan lingkungan hidup peserta didik, kemudian relevansi dengan perkembangan zaman baik sekarang maupun yang akan datang, kemudian relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan. Artinya bahwa apa yang diajarkan di sekolah harus mampu memenuhi dunia kerja. Untuk sekolah kejuruan, contohnya kalau dahulu sekolah kejuruan ekonomi dilatih sebagaimana agar siswa mampu menggunakan mesin ketik, sudah tidak zaman lagi, sudah tidak dipakai lagi. Akan tetapi yang lebih banyak digunakan komputer. Dengan demikian keterampilan mengoperasikan komputer harus diajarkan. Kemudian prinsip fleksibilitas. Apa yang diharapkan dalam kurikulum ideal kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi kenyataan yang ada. Bila saja ketidaksesuaian itu ditunjukkan oleh kemampuan guru yang kurang, latar belakang atau kemampuan dasar siswa yang rendah, atau mungkin sarana dan prasarana yang di sekolah tidak memadai, maka kurikulum harus bersifat lentur dan fleksibel. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada sebagai jenjang dan jenis program pendidikan dalam menyusun materi pelajaran. Kemudian yang keempat, prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat 2 sisi efektivitas dalam suatu pengembangan kurikulum, yaitu efektivitas berhubungan dengan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas, mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas. Kemudian efektivitas kegiatan siswa di dalam melaksanakan kegiatan belajar. Maksudnya sejauh mana siswa dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan jangka waktu tertentu. Misalkan contoh, apabila ditetapkan dalam suatu semester siswa harus dapat mencapai sejumlah tujuan pembelajaran, ternyata hanya sebagian saja dapat dicapai siswa, maka dikatakan bahwa proses pembelajaran siswa tersebut belum efektif. Kemudian yang terakhir, prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Kurikulum dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi apabila dengan sarana, biaya yang minimal, dan waktu yang terbatas dapat memperoleh hasil yang maksimal. Lanjut ke fungsi kurikulum. Secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Kurikulum itu segala aspek yang mempengaruhi
peserta didik di sekolah, termasuk guru, sarana, serta prasarana lainnya. Kurikulum sebagai program belajar bagi siswa disusun secara sistematis dan logis, diberikan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan sebagai program belajar. Kurikulum adalah niat, rencana, dan harapan menurut Alexander English. Fungsi kurikulum meliputi 5 fungsi, dan berikut fungsi-fungsinya. Pertama, fungsi penyesuaian dan fungsi integrasi. Karena individu hidup dalam lingkungan, sedangkan lingkungan tersebut senantiasa berubah dan dinamis, maka setiap individu harus menyesuaikan diri secara dinamis, dan di balik lingkungan pun harus disesuaikan dengan kondisi perorangan. Disinilah letak fungsi kurikulum sebagai alat pendidikan menuju individu yang well adjustment. Fungsi integrasi kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi oleh karena individu itu sendiri merupakan bagian integral dari masyarakat. Maka pribadi yang harus terintegrasi itu akan memberikan sumbangan dalam rangka membentukan atau pengintegrasian masyarakat. Kemudian yang ketiga, fungsi diferensiasi. Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan perorangan dalam masyarakat. Pada dasarnya, diferensiasi akan mendorong orang berpikir kritis dan kreatif, dan ini akan mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi merupakan dan mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi yang lebih baik atau yang lebih lanjut untuk jangkauan yang lebih jauh dan terjun ke masyarakat, mempersiapkan kemampuan yang sangat perlu karena sekolah tidak mungkin memberikan semua apa yang diperlukan atau semua apa yang menarik minat mereka. Kemudian yang kelima, fungsi pemilihan. Antara perbedaan dan kepemilihan mampu menghubungkan dan erat pengakuan atas perbedaan, berarti pula diberikan kesempatan bagi seseorang untuk memilih apa yang diinginkan dan menarik minatnya. Peranan kurikulum. Kurikulum bagi program pendidikan di mana sekolah sebagai institusi sosial melaksanakan operasinya, paling tidak dapat ditentukan 3 jenis kurikulum. Yang pertama, peranan kurikulum yaitu peranan konservatif, menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini bagi generasi muda. Kemudian peranan kritis dan evaluatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan suatu yang baru sesuai dengan perkembangannya. Kemudian yang ketiga, peranan aktif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga
pewarisan dan nilai-nilai budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Dan berikut saya berikan beberapa contoh macam kurikulum yang ada saat ini. Yang pertama kurikulum ideal, yang kedua kemudian kurikulum aktual, yang ketiga ada kurikulum tersembunyi, yang keempat ada kurikulum terpisah-pisah, separated kurikulum, yang kelima ada kurikulum terpadu, terus yang keenam ada kurikulum terkorelasi, correlated kurikulum, kemudian ada kurikulum nasional, kemudian ada kurikulum sekolah. Beberapa kurikulum tersebut tadi yang saya sebutkan itu jenis dan macamnya kurikulum yang saat ini tersedia dan ada dan digunakan untuk metode pembelajaran. Mungkin dari materi yang saya sampaikan dari awal sampai terakhir saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.